Selamat siang pemirsa, saya Emi Faradisa kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. JR Saragi tinjau pendistribusian sembako di Kecamatan Sidamani. Protes BST, puluhan IRT datangi kantor desa di Kecamatan Buntupani, Asahan. Jasad korban kapal terbakar di Medan disambut isak tangis keluarga. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun terus menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak wabah corona. Pada tahap pertama, sebanyak 17.000 paket sembako telah disalurkan dari total 60.000 paket. Pendistribusian ditinjau langsung oleh JR Saragi. Pemerintah Kabupaten Simalungun hingga saat ini masih terus berupaya membagikan paket sembako yang akan didistribusikan kepada masyarakat melalui kepala desa atau pangulu di setiap nagori se-Kabupaten Simalungun. Untuk memastikan paket sembako yang akan dibagikan dalam kondisi baik dan tepat sasaran, Bupati Simalungun JR Saragi selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menunjukkan kepeduliannya untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Di tengah pandemi yang tengah mewabah, JR Saragi masih terus melakukan monitoring ke setiap nagori maupun kecamatan untuk bertemu dengan masyarakatnya, seperti yang dilakukan kepada warga di Nagori Tigabolon, Kecamatan Sidamani, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini, JR Saragi langsung melakukan pembagian sembako untuk masyarakat di Nagori tersebut. Ia juga memberikan sedikit rezekinya untuk diberikan kepada warga yang kondisi ekonominya sangat kurang mampu. Tidak hanya itu, JR Saragi juga memastikan kondisi kemasan sembako yang dibagikan dalam keadaan baik. Kepedulian JR Saragi mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya Rotua Lasmawati Simangunsong. Ibu dua anak ini langsung mendapat bantuan dari Bupati Simalungun berupa sembako dan uang tunai. Bantuan yang didapat kiranya dapat meringankan beban ekonomi keluarganya akibat dampak pandemi COVID-19. Terima kasih buat Bapak kita Simalungun, Bapak Bupati JR Saragi, karena saya mendapatkan sebuah bantuan dari musibah dari COVID-19 ini berupa alat sembako dan sedikit ada uang rezeki dari Bapak itu. Harapan saya mudah-mudahan musibah ini bisa segera hilang dan aktivitas lancar. Selain membagikan sembako, JR Saragih juga membagikan masker gratis kepada masyarakat. Masker yang dibagikan merupakan produk hasil UMKM masyarakat bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Simalungun. Bupati Simalungun JR Saragih mengatakan, pemberian bantuan sembako di Simalungun tahap pertama ini yang sudah disalurkan sebanyak 17.000 paket dari total 60.000 paket yang akan disalurkan kepada masyarakat secara bertahap. Untuk sistem penyaluran paket sembako dilakukan dari pintu ke pintu oleh pihak desa atau nagori guna menghindari pengumpulan massa. Untuk di Nagori Tigabolon sendiri, pemerintah Kabupaten Simalungun memberikan bantuan sembako sebanyak 195 paket yang akan dibagikan kepada masyarakat. Jumlah yang diberikan pemerintah kabupaten berdasarkan data yang diterima dari pihak Nagori. Kita memberikan bantuan sembako khususnya ke masyarakat yang sudah diberikan datanya oleh Pangulu dan Camat. Jumlahnya seluruhnya di Kabupaten Simalungun tahap pertama ini kita salurkan adalah 60.000. Dan ini bertahap, sekarang yang sudah disalurkan sekitar 17.000 yang sudah disalurkan. Dan ini terus tiap hari. Dan sekaligus kami juga mengunjungi khususnya orang-orang yang tidak mampu langsung. Kami juga memberikan bantuan sedikit yang bisa kita berikan kepada
khususnya orang-orang yang sangat kekurangan. Jadi bukan hanya sembako itu aja, tapi adalah kita berikan amplop yang isinya mungkin bisa dimanfaatkan mereka dalam menangani COVID ini, ya, supaya para bapak ibu yang susah ini bisa mendoakan Kabupaten Simalungun supaya cepat berakhir COVID ini. Dan inilah kegiatan kita sekalian membagikan masker. Dan ini terus berlanjut. Kiranya dengan pembagian masker ini juga masyarakat Simalungun ini bisa cepat terputus dengan mata rantai COVID ini. Berkat bantuan sembako dan uang tunai yang diberikan Bupati Simalungun kepada masyarakat kurang mampu, menjadi salah satu upaya bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sehingga bantuan yang diberikan dari pemerintah dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat yang membutuhkan. Kita berterima kasih lah, bisa kita dibantu meskipun sedikit, tapi terima kasih manfaatnya. Terima kasih lah sama Tuhan Bupati. Apa aja tadi dapatnya Pak? Dapat sembako ya Pak ya? Ya, dapat sembako. Ya, terima kasih banyak lah buat Bupati sama rombongannya. Kunjungan JR Saragi di Nagori Tigabolon disambut antusias warga dengan perhatiannya sebagai Bupati dalam penanganan pencegahan COVID-19 di Simalungun dengan harapan pandemi ini dapat berakhir. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Puluhan warga desa Parparean, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, melakukan aksi unjuk rasa protes di RSUD Porsea. Mereka menolak pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dirawat di rumah sakit tersebut. Aksi ini digelar karena masyarakat khawatir jika tenaga medis serta pasien lain yang dirawat di rumah sakit tersebut ikut terpapar COVID-19, warga sekitar rumah sakit juga turut terpapar. Bahwa kami masyarakat Parparean 1 sampai Parparean 4 tidak bersetuju dibawa ke rumah sakit umum Parparean masalah penyakit corona yang ada di seluruh dunia. Kami Parparean tidak bersetuju. Bupati Toba Samosir Darwin Siagian segera harus menanggapi keluhan masyarakat Parparean 3. Tidak bisa. Selama aksi penolakan tersebut, sempat terjadi cekcok mulut antara warga dengan direktur rumah sakit. Beruntung, pihak kepolisian dari Polres Toba yang ada di lokasi mampu meredam amarah warga. Dalam aksi spontannya, warga tetap bersikeras agar pasien yang terpapar COVID-19 segera dirujuk ke rumah sakit yang telah ditetapkan pemerintah sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Saya nggak tahu kehadiran Bapak ini mau ngapain sebenarnya. Ya. Kami ini sebagai pusat kuratif Pak, sebagai pusat pengobatan masyarakat di sini. Jadi orang sakit memang harus diobati di rumah sakit. Mau di mana ditaruh Pak? Saat ini, pasien tersebut telah dirujuk ke Rumah Sakit Marta Priska Medan. Alex Cetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Protes BST puluhan IRT datangi kantor desa di Kecamatan Buntu Pane Asahan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Puluhan ibu rumah tangga mengamuk di salah satu kantor desa di Kecamatan Buntu Pane di Kabupaten Asahan. Warga kesal kepala desa tidak transparan terhadap data penerima BST dan tidak ada sosialisasi mengenai penerimaan bantuan terkait dampak COVID-19. Puluhan warga ini mendatangi kantor Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan. Warga yang didominasi ibu rumah tangga ini protes kepada kepala desa yang dianggap tidak transparan terhadap pembagian bantuan sosial tunai dampak COVID-19
dari Kemensos senilai Rp600.000. Amarah warga seketika memuncak karena kepala desa mereka tidak dapat dijumpai dan terkesan menghindar. Beruntung pihak kepolisian dan TNI berhasil meredam amarah warga. Warga mengaku pendataan yang dilakukan pihak desa setempat tidak sesuai. Pasalnya banyak warga yang terdampak tidak masuk dalam daftar bantuan sosial. Sekretaris Desa Mekarsari mengaku dari sebanyak 200 lebih data warga desa yang diajukan, hanya 85 orang warga yang menerima bantuan sosial tunai. Pembagian tidak merata tentang pembagian COVID, tidak merata. Yang dapat Pak, yang kaya-kaya saudaranya tak ada Pak, tanggapan sama sekali. Tidak ada yang turun Pak, tidak ada yang turun bertanggung jawab atas semuanya, tidak ada Pak. Mau kadus dan kales tidak ada turun Pak kemarin. Kami butuh tanggung jawab, butuh bukti Pak. Sebagai kades dan kadus turunlah menghadapi kami masyarakat dan memberitahu kami agar kami tenang. Sesuai dari tuntutan tadi dia bahwasanya dana BST yang keluar dari Kemensos itu tidak tepat sasaran. Hanya itu. Dari data Bang sendiri ada berapa jumlah data yang dari desa? 85 orang Bang. Dari berapa orang yang masuk data Bang? Sekitar 250 penerima. Yang keluar baru 85. Dari desa sendiri bantuan apa yang sudah terrealisasi Bang? Karena bantuan yang terrealisasi. Kalau dari desa belum ada, itu kan dari Kemensos. Nanti kan katanya ada, dari APBD kabupaten ada, dari Nadan Desa ada. Sebelum membubarkan diri, warga berharap kepala desa dapat menjelaskan secara transparan terkait data penerima bantuan. Taufik melaporkan untuk Eva Arina TV. Sebuah rumah di Medan ludes terbakar. Dalam kejadian tersebut, 3 bocah kakak beradik mengalami luka bakar karena terjebak di dalam kamar. Beruntung, warga yang mendengar teriakan korban langsung menyelamatkan mereka. Dalam rekaman video amatir milik warga, api dengan cepat membakar seluruh isi rumah kontrakan di kawasan Gangrela, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar ditambah bangunan semi permanen membuat api dengan cepat melahap seluruh isi rumah sehingga tidak satupun harta benda korban bisa diselamatkan warga. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah warga bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Kini rumah tersebut telah rata dengan tanah dan diberi garis polisi dari Polsek Medan Labuhan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tetangga korban mengatakan belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Dalam peristiwa ini, 3 orang bocah bernama Miftahul Jana, Mahran, dan Aisyah yang sedang tidur di rumah mengalami luka bakar cukup serius dan berhasil selamat setelah salah seorang warga menyelamatkan mereka. Itu minta tolong sambil bawa gayung, tapi api udah besar. Jadi karena ada yang nolong dia, saya cari pertolongan, gitu kan. Tapi nggak bilang dia bahwa ada cucunya, mungkin dia bingung kali ya. Setelah suaminya dikasih tahu, dikabari, pulang, tanya cucunya, rupanya cucunya masih di dalam. 3 lah orang di dalam kamar mandi dan 1 ember. Tapi selamat ya? Selamat lah karena masih di rumah sakit, tapi kayaknya yang besar itu parah. Operasi. Luka bakarnya Ya. banyak Bu ya? Tadi ada kan itu fotonya kan? Ada fotonya. Nah, itulah dia. Jadi Bu, kalau dari petugas sendiri dengar Bu penyebab kebakarannya apa nggak tahu? Katanya dari konflik listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 3 kakak beradik tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, 6 orang kawanan maling sarang walet diringkus jajaran Polres Sibolga, Sumatera Utara. Pelaku nyaris di masa warga saat ditangkap di lokasi penangkaran walet Kota Sibolga. Di gedung berlantai 5 Jalan Brigjen Katamso, Kota Sibolga, polisi menggerebek 6 pelaku pencurian sarang walet.
Pasalnya, salah seorang saksi mata menuturkan bahwa dirinya melihat 6 orang yang tidak dikenal sedang mengendap tidur di dalam gedung. Diduga ke-6 orang tersebut merupakan maling sarang walet. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa tali yang dipergunakan untuk memanjat dinding, jangkar kapal, dan tongkat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut. Menurut saksi mata menyebutkan, di saat memperbaiki pengeras suara walet miliknya, ia melihat ke-6 pelaku ini sedang mengendap tidur di dalam bangunan. Melihat gaya yang mencurigakan dari pelaku, dirinya menghubungi polisi. Tahuannya kemarin udah masuk, jadi kita memperbaiki memperbaiki loudspeaker. Udah lihat mereka udah tidur-tidur di bawah itu. Udah tidur-tidur baru kita panggil petugas mengamankannya. Berapa orang, Pak? 6. Jadi udah bawa kemana-mana. Berarti yang mereka sudah ada di dalam game? Sudah ada bukan di dalam, di teras atas. Di teras atas mereka tidur. Mungkin nanti malam mereka mau bereaksi lagi. Yang dicuri apa, Pak? Walet. Walet ya? Ya, walet. Sarang atau buah? Sarang walet. Rencana mau mencuri sarang walet. Ini kejadian udah berapa kali di daerah sini? Nggak tahu. Sudah sering. Usai diringkus dari lantai bangunan bertingkat 5 ini, ke-6 pelaku yang hendak menggondol sarang walet bernilai puluhan juta rupiah dibawa ke Mapolres Kota Sibolga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, salah satu jenazah korban kapal terbakar tiba di rumah duka. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah. Korban merupakan pekerja yang baru 1 hari bekerja di kapal tanker terbakar tersebut. Kedatangan salah satu jenazah, yakni Bukhari, korban meninggal dunia pada kebakaran kapal Jack Lela yang sedang naik docking di salah satu galangan kapal, tiba di rumah duka di Jalan Yong Panah Hijau, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Keluarga dan kerabat tak mampu membendung air mata. Bahkan sang kakak jatuh pingsan melihat jenazah adiknya diturunkan dari mobil ambulan untuk disemayamkan. Bukhari merupakan pekerja yang baru 1 hari bekerja di kapal tanker Jack Lela tersebut. Setelah sebelumnya korban meninggalkan pekerjaannya sebagai ojek online karena kurangnya penumpang akibat wabah COVID-19. Istri korban mengatakan bahwa almarhum suaminya baru diterima bekerja di galangan kapal di Belawan. Korban meninggal dunia melompat dari kapal saat peristiwa kebakaran terjadi. Dari pertama interview, dia mohon-mohon, dia kan malu. Masa adik aja yang kerja, kata dia, bangga. Jadi abang cari kerja lah untuk fitrah kalian, gak peduli berapa gajinya, kata yang penting bisa fitrahkan kalian. Jadi ngomonglah dia sama mandor itu yang masukkan. Mandor itu aturan nggak mau masukkan orang karena semangat dia tadi mau masuk. Coba dulu lah katanya. Rupanya mulus aja jalannya. Udah masuk interview hari Jumat, hari Senin masuklah 6:30. Masuk 6:30, permisi, abang pergi ya. Ya, rupanya cerita kawannya belum ada kerja, masih briefing. Jam 7:30 itu cari-cari alat. Kawannya yang pergi pun tetangga ini belum lagi kerja. Jadi mungkin karena panas, kan udah panas asapnya ngepul. Orang ini turun ke tangga, turun berdua ke tangga. Api udah nyambar, panas sudah ada nyambar, udah ke arah orang itu. Jadi si Ilham tadi lompat posisinya dia ke atas. Dia ikutan lompat. Posisi dia nggak ke atas kawannya tadi, langsung ke bawah kapal dasar batu. Jenazah sebelumnya telah disolatkan di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan langsung dimakamkan di perkuburan umum Yong Panah Hijau yang tak jauh dari rumah duka. Selain meninggalkan seorang istri, korban juga meninggalkan 2 anak laki-laki yang masih berusia 5 tahun dan 7 bulan.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sejak dilanda pandemi COVID-19, harga bawang merah merangkak naik 2 kali lipat. Sementara kebutuhan pokok lainnya seperti cabai menurun drastis. Di tengah pandemi COVID-19 membuat harga bawang merah naik 2 kali lipat dari harga normal. Kenaikan harga ini dipengaruhi karena berkurangnya pasokan yang didatangkan dari Pulau Jawa dan menjelang Lebaran. Harga bawang merah yang biasanya dijual dengan Rp28.000 mengalami kenaikan sejak 2 bulan terakhir menjadi Rp58.000 per kilogram. Untuk harga bawang putih juga mengalami kenaikan, yang mana harga sebelumnya Rp18.000 naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara harga kebutuhan bahan pokok lainnya masih terpantau normal. Cabai rawit dijual seharga Rp30.000 per kilogramnya. Namun berbeda dengan cabai merah yang mengalami penurunan harga mencapai Rp8.000 per kilogramnya. Sebelumnya cabai merah dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Untuk sayur-sayuran seperti wortel, tomat, kol, dan kentang masih terbilang normal. Harga-harga kebutuhan pangan lagi menurun, termasuklah cabai-cabean. Semuanya anjlok banget. Semua pedagang mengeluh meroket. Mohon kepada pemerintah supaya diperhatikanlah masyarakat. Karena semuanya ini kena dampak COVID-19. Gitu ya. Sementara terpantau juga di pusat pasar Horas Jaya Pematang Siantar, untuk daging ayam dan daging lembu masih terpantau normal. Sedangkan beberapa harga bahan pokok seperti beras per kilogramnya Rp10.000, gula pasir Rp20.000 per kilogram, minyak makan Rp12.000 per kilogram. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Emi Faradisa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.